Halo, perkenalkan nama saya Melani Simatupang. Saya dari kelas AB5F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pelayanan pelanggan. Yang pertama itu pelayanan pelanggan berdasarkan sikap atau attitude. Sikap yang harus dimiliki seorang karyawan yang pertama, rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kedua, rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. Yang ketiga, loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Dan yang keempat itu adalah ingin menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Berdasarkan konsep sikap, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pelayanan pelanggan yang pertama adalah kemampuan diri. Kemampuan diri ini meliputi seperti kemampuan untuk menahan emosi, yang kedua kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang baik kepada semua pihak, dan yang ketiga itu adalah kemampuan untuk memposisikan diri kita dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada penampilan. Penampilan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan serasi. Ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama penampilan serasi dengan berhias. Yang kedua penampilan serasi dengan pemilihan busana dan aksesoris. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan busana, yang pertama adalah kita juga harus mencocokkan busana yang kita pakai dengan umur. Yang kedua, pemilihan busana harus senada dengan warna kulit kita. Yang ketiga adalah pemilihan busana juga harus dipilih berdasarkan tempat kita bekerja. Selanjutnya adalah pemilihan aksesoris. Pemilihan aksesoris juga harus sesuai dengan busana yang kita pakai dan tempat kita bekerja. Selanjutnya adalah pemilihan aksesoris itu juga harus kita sesuaikan dengan fungsinya. Selanjutnya ada penampilan serasi dengan kepribadian dan ekspresi wajah yang baik dan menarik. Ini meliputi beberapa, contohnya seperti kita harus melakukan kontak mata dengan pelanggan sembari memberikan senyum simpul kepada pelanggan. Selanjutnya kita harus memberikan tegur sapa, salam, dan senyum. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita harus menunjukkan ekspresi wajah yang penuh dengan perhatian. Yang keempat, kita harus mengusahakan tidak memotong pembicaraan pelanggan. Dan yang kelima itu, jangan sekali-sekali untuk memperlihatkan muka yang cemberut dan mulut yang mencibir. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan dengan berpikir positif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melayani pelanggan dengan penuh rasa hormat. Ini meliputi contohnya seperti kita harus bersikap sabar. Kita juga harus mendengarkan dengan baik tentang apa yang disampaikan oleh pelanggan. Yang ketiga, kita harus memberikan sapaan kepada setiap pelanggan yang datang. Selanjutnya, kita harus menghindari sikap a priori terhadap pelanggan. Sikap a priori ini adalah sikap yang berprasangka buruk terhadap pelanggan. Cara menghindari sikap a priori, yang pertama, kita harus selalu tersenyum kepada semua pelanggan. Kita harus mengekspresikan sikap yang wajar kepada pelanggan. Yang ketiga, kita harus segera memberikan informasi yang benar kepada pelanggan. Dan yang keempat itu, jangan biarkan pelanggan menunggu terlalu lama. Dan yang selanjutnya itu adalah kita tidak boleh mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan. Di sini kita harus bertindak profesional dan rasional. Dan di sini kita juga harus selalu bersikap jujur dan berusaha untuk menimbulkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pelayanan ini, yang pertama adalah kita tidak boleh membeda-bedakan pelanggan karena pelanggan semua sama saja. Terus yang kedua itu kita harus bersikap hormat kepada semua pelanggan. Ketika kita menghadapi tamu, kita harus selalu memberikan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang keempat itu adalah kita harus selalu menjaga perasaan pelanggan dengan berbicara jujur. Yang kedua, kita lanjut ke pelayanan pelanggan berdasarkan konsep perhatian atau attention. Attention terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama listening, yang kedua observing, dan yang ketiga thinking. Yang pertama yaitu listening. Listening di sini adalah berarti kita harus mendengarkan semua keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Yang kedua, kita juga harus menghindari perdebatan dengan pelanggan. Yang kedua, lanjut ke observing atau mengamati perilaku pelanggan. Di sini kita perlu mengamati perilaku pelanggan karena setiap perilaku atau tindakan pelanggan itu berbeda. Di sini perilaku pelanggan erat kaitannya dengan strata sosial, contohnya seperti tempat tinggal, pendidikan, dan
sifat atau watak seseorang itu berbeda. Yang ketiga itu berpikir atau thinking. Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Setelah kita mendapat atau menerima informasi dari listening dan observing, selanjutnya kita harus berpikir tindakan apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Ini ada beberapa cara untuk mencurahkan perhatian kepada pelanggan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui kebutuhan pelanggan. Yang kedua juga kita harus memperlakukan karyawan sebagai kolega. Yang ketiga adalah kita harus memanfaatkan informasi yang kita dapat dari pelanggan. Hal-hal yang harus diperhatikan jika kita ingin melakukan pelayanan dengan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Yang pertama, kita harus menjadi pendengar yang baik kepada pelanggan. Yang kedua, kita harus mencurahkan perhatian secara penuh kepada pelanggan, dan yang ketiga itu kita harus mengamati perilaku pelanggan. Yang terakhir itu adalah pelayanan pelanggan berdasarkan konsep tindakan atau action. Ini merupakan rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka meyakinkan pelanggan. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang sudah kita berikan. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar pelayanan pelanggan. Terima kasih.